Salam saudaraku, selamat malam, salam sejahtera bagi kita, salam di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur Tuhan perkenankan kita untuk mengadakan ibadah pembubaran panitia Natal seperti tahun-tahun yang lalu. Puji Tuhan, namun dalam kesempatan ini mari kita memanfaatkan supaya kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, dan kita juga dipersiapkan untuk melayani Tuhan di tahun 2018 dalam kesempatan ibadah Natal. Puji Tuhan. Saudaraku, kita memperhatikan firman untuk ibadah pembubaran panitia Natal dari Kejadian 41 ayat 39. Silakan. Kalian. Demikian firman Tuhan. Ya. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Ya. Kata Firaun kepada Yusuf, Ya. oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, Ya. tidaklah ada orang yang demikian, berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Puji Tuhan. Yusuf adalah seorang yang berakal budi dan bijaksana di mata Firaun. Ya. Kisah Rasul 7 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Kisah Rasul 7 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Ya. Tetapi Allah menyertai dia. Tetapi Allah menyertai dia, terus Dan melepaskannya dari segala penindasan. Iya. Serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Iya. Ketika ia menghadap Firaun, Iya. raja Mesir. Terus Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas Iya. tanah Mesir. jadi kepadanya, jadi melepaskan dia dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun, ia dapat mengartikan mimpi Firaun, yaitu tentang 7 kali 7 masa. Terus Dan atas seluruh istananya. ya, Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir. Iya. Dan tanah Kanaan serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. puji Tuhan. Di sini kita melihat Tuhan menganugerahkan kepada Yusuf kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun raja Mesir. Ya. Ya. Dia dapat mengartikan, Yusuf dapat mengartikan mimpi Firaun tentang 2 kali 7 masa. Puji Tuhan, yaitu 7 tahun kelimpahan dan akan menyusul, sesudah itu akan menyusul 7 tahun kelaparan yang hebat. Puji Tuhan, arti mimpi itu, Yusuf dapat mengartikan mimpi itu. Puji Tuhan, karena Tuhan menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Dalam kesempatan ibadah pemuda di Cilegon, saya telah menyampaikan tentang kasih karunia. Puji Tuhan. Dalam kesempatan ini kita akan memperhatikan tentang hikmat. Hikmat sangat dibutuhkan oleh seorang hamba saat melayani dia. Amin saudaraku. Hikmat sangat dibutuhkan oleh seorang hamba untuk melayani Tuhan. Sekarang tentang hikmat. Mazmur 51 maksud saya. Ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ya. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin hati manusia, terus Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Puji Tuhan. Dengan diam-diam Tuhan memberikan
memberitahukan hikmat kepada setiap hamba Tuhan. Dengan diam-diam Tuhan memberitahukan hikmat kepada setiap hamba Tuhan. Dengan diam-diam Tuhan memberitahukan hikmat kepada setiap hamba Tuhan. Amin saudaraku. Dengan diam-diam. Puji Tuhan. Sebab Tuhan, alasannya titik 2, sebab Tuhan berkenan kepada kebenaran dalam batin. Itu alasannya. Dengan diam-diam Tuhan memberitahukan hikmat kepada seorang hamba Tuhan. Alasannya, sebab Tuhan berkenan kepada kebenaran dalam batin. Berarti hikmat itu berarti hikmat itu bukan dari kebenaran yang dilihat mata manusia. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Jadi dengan diam-diam Tuhan memberitahukan hikmat. Tuhan memberitahukan dengan diam-diam Tuhan memberitahukan hikmat. Ya. Dengan diam-diam Tuhan memberitahukan hikmat kepada seorang hamba Tuhan. Saya ulangi alasannya, Tuhan berkenan akan kebenaran dalam batin. Jadi bukan kebenaran yang dilihat mata manusia. Amin saudaraku. Itu kita lihat dulu sejenak di dalam 1 Samuel. Dua Samuel. Oh, 1 Samuel maksud saya ya. Pasal 15, pasal 16. Satu Samuel 16. Boleh baca ayat 1. Tadi Mazmur 5, kitab Mazmur itu ditulis oleh Daud. Jadi pengalaman Daud, apa yang dialami oleh Daud bersama dengan Tuhan, dia tuliskan di dalam Mazmur 51 ayat 8. Puji Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 1 mulai, loncat ayat 5. Daud diurangi menjadi raja. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, Ya. berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Iya. Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Iya. Israel? Terus Isilah tabung tandukmu dengan minyak terus. Dan pergilah. Iya. Aku mengutus engkau kepada Isai, Iya. orang Betlehem itu. Iya. Sebab di antara anak-anaknya aku pilih seorang raja bagiku. Satu dari beberapa anak Isai dipilih Tuhan menjadi raja atas Israel. Loncat ayat 5. Jawabnya, Ya. ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Iya. Kuduskanlah dirimu. Iya. Dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Iya. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Terus Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihatnya lihat, Iya. lalu pikirnya, Iya. sungguh Oh. di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. ini kebenaran di mata manusia. Oh, ini dia raja itu. Terus Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, Iya. janganlah pandang parasnya, jangan pandang parasnya atau perawakannya tinggi. sebab aku telah menolaknya. Iya. Bukan yang dilihat manusia yang Iya, dilihat Allah. bukan yang dilihat mata manusia, dilihat Allah. Terus Manusia melihat apa yang di depan mata, Iya. tetapi Tuhan melihat hati. Terus Lalu Isai memanggil Abinadab Iya. dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. anak yang kedua. Terus Tetapi Samuel berkata, Iya. orang ini pun tidak dipilih Tuhan. tidak dipilih Tuhan. Terus Kemudian Isai menyuruh siapa? anak yang ketiga, anak pertama, kedua dan ketiga ini anak-anak yang gagah perkasa ini yang selalu diandalkan oleh Saul. Kemanapun Saul berperang, ini selalu ikut mengikuti Saul. Jadi orang-orang yang gagah perkasa secara jasmaniah. Terus Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. iya. Terus Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Iya. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. puji Tuhan. Soreku, dari
anak yang pertama Eliab sampai anak yang ketujuh, anak daripada Isai, Tuhan tidak memilihnya. Tuhan tidak memilih anak yang pertama sampai kepada anak yang ketujuh. Karena bukan yang dilihat oleh manusia, dilihat oleh Tuhan. Tuhan, manusia melihat apa yang dilihat mata manusia, tetapi Tuhan melihat manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat batin manusia. Jadi pilihan itu bukan berdasarkan kebenaran yang dilihat mata manusia, tetapi kebenaran di dalam batin manusia. Sehingga pengalaman ini dia tuliskan di dalam Mazmur 51 ayat 8. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Iya. Jadi ini harus menjadi harus juga kiranya ini menjadi pengalaman dalam hidup kita masing-masing. Memiliki hikmat sebagai pelayan Tuhan, supaya kita bisa mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan. Kalau melayani tanpa hikmat, nanti semuanya berantakan. Sebab pengetahuan manusia terbatas, pengertian manusia terbatas, kemampuan manusia terbatas, kekuatan manusia juga terbatas. Tetapi hikmat mengatasi segala masalah. Hikmat itu juga turun kepada anaknya Salomo. Dia dapat mengatasi segala persoalan. Sebagai seorang raja, dia sangat membutuhkan hikmat untuk dapat mengatasi rakyat yang besar itu. Semakin besar rakyat dari satu negara, maka dibutuhkan hikmat yang besar untuk mengatasi masalah. Amin, saudaraku. Memang gereja kita ini kecil, tetapi banyak perkara dipercayakan Tuhan kepada kita. Nah, untuk mengatasi ini dibutuhkan hikmat, supaya dengan hikmat ini juga satu dengan yang lain tidak saling sikut menyikut, satu dengan yang lain tidak ada yang merasa lebih, karena hikmat lebih dari segala sesuatu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sehingga pelayanan kita di hadapan Tuhan di kandang penggembalaan GPT Betania ini berjalan dengan baik. Puji Tuhan. Baik. Kita memperhatikan Kisah Rasul 7 ayat 9. Menurut ukuran manusia, anak pertama, kedua dan ketiga dari Isai sebetulnya layak untuk dipilih menjadi seorang raja. Tetapi bukan yang dilihat mata manusia, dilihat Allah. Manusia hanya melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat manusia batiniah. Maka biasakan diri untuk hidup sesuai dengan apa maunya Tuhan. Biasakan diri untuk mengerjakan segala sesuatunya dengan segala ketulusan hati. Memberi pertanggungjawaban berarti memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kalau kita hanya berbuat baik saat dilihat manusia, tidak tulus, orang seperti ini tidak bisa memberi pertanggungan jawab kepada Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Biasakan itu. Bukan saja kaitannya dengan ibadah pelayanan dalam kandang penggembalaan, tetapi dimanapun kita berada, baik di rumah, baik dalam pekerjaan, baik dalam segala sesuatu. Ini contoh kecil saja ya. Tadi ada ikan teri saya beli. Ternyata dalam hati saya sudah, ikan teri itu harus diberikan kepada mereka di TK. Rupanya saya lupa memberikan kepada Gideon. Tadi ikut dengan saya belanja sayur. Hampir juga setan itu menggoda, sudahlah, ini perkara kecil. Tapi tidak. Satu kali hati saya sudah
memberitahukan kepada Tuhan, maka itu harus saya kerjakan. Maka ikan teri yang satu seberapa on itu, walaupun sedikit, saya harus berikan kepada si Gideon. Jadi belajar memberi pertanggungan jawab kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Si Gideon tidak tahu apa-apa itu. Tuhan berkenan kepada kebenaran dalam batin. Itu baru perkara kecil, belum perkara yang besar. Tapi kalau kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan percayakan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Saya seringkali beri nasihat kepada anak-anak, kalau bekerja dengan baik. Kalau bekerja, lakukan itu untuk Tuhan, jangan untuk manusia. Kalau untuk manusia, engkau terlihat baik, tapi di belakang tidak. Itu kebenaran di mata manusia, itu bukan kebenaran di dalam batin manusia. Kan banyak di antara kita di depan mata baik, tapi di belakang tidur terus. Orang semacam ini tidak punya hikmat. Itu kerugiannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kisah Rasul pasal 7 ayat 9 saja. Demikian Tuhan. Ya. Karena iri hati, bapak leluhur kita, saudara-saudara Yusuf terus menjual Yusuf ke tanah Mesir. Iya. Tetapi Allah menyertai dia. Karena iri hati, saudara-saudara Yusuf menjual dia ke tanah Mesir. Namun Tuhan tetap menyertai dia. Ini adalah bukti bahwa Yusuf memiliki kebenaran di dalam batin. Amin, saudaraku. Manusia tidak melihat kebenaran dalam batin, tetapi Tuhan melihat. Buktinya apa? Sekalipun saudara-saudaranya berlaku jahat, iri hati dan berlaku jahat, berlaku kasar, namun Tuhan tetap menyertai. Itu bukti loh bahwa Tuhan berkenan kepada manusia batin. Tuhan berlaku kepada orang fasik, Tuhan berlaku fasik. Tetapi kepada orang yang memiliki kebenaran di dalam batin, Tuhan sertai. Seperti Yusuf, saudara-saudaranya iri hati. Karena iri hati itu, mereka tidak suka, mereka jual sampai ke tanah Mesir. Tapi sisi lain, Tuhan menyertai. Kenapa? Karena Tuhan lihat batinnya. Tidak mungkin kalau misalnya Yusuf dijual karena dia jahat, Tuhan tidak sertai orang seperti ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Di mata manusia sepertinya Yusuf ini jadi batu sandungan, selumbar dan balok di depan mata. Maka dia dijual sampai ke tanah Mesir. Amin, saudaraku. Tapi Tuhan sertai. Ini sudah cukup menjadi suatu bukti bahwa Yusuf memiliki kebenaran dalam batin. Tuhan tidak lihat jasmaninya, Tuhan lihat hatinya. Amin, saudaraku. Kita butuh yang seperti ini loh. Kita butuh penyertaan Tuhan loh. Di sekolah, saat menempuh pendidikan, di perkuliahan, di tempat pekerjaan, dimanapun kita berada, yakinlah Tuhan pasti menyertai. Amin, saudaraku. Kan seringkali saya beri kesaksian. Kalau ada suatu persekutuan atau pertemuan hamba-hamba Tuhan, saya tidak banyak bicara. Kecuali kalau diberi kesempatan menjadi pembicara, barulah saya berbicara.
Namun sesudah itu juga saya tidak terlalu banyak bicara. Karena satu keyakinan saya, Tuhan tetap menyertai. Walaupun di mata manusia mungkin saya dianggap kecil, tidak memiliki kebenaran di mata manusia. Tuhan kan melihat batin. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kejadian pasal 37 ayat 11. Baca judulnya. Peristiwa itu di dalam Kejadian 37, lalu diberitahukan kembali oleh Rasul Paulus di dalam Kisah Rasul pasal 7 tadi, ya. Amin, saudaraku. Nah, peristiwanya di Kejadian 37 ayat 1 sampai ayat 11, namun baca ayat 11 saja. Yusuf dan saudara-saudaranya. Iya. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Iya. Lihat, sama dengan peristiwa tadi di dalam Kisah Rasul tadi. Iri hatilah saudara-saudara Yusuf kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Itu kan hampir sama. Tuh, saudara-saudara Yusuf menjual dia sampai ke Mesir, tetapi Tuhan tetap menyertai. Di sini pun oleh karena Isai begitu mengasihi Yusuf, kemudian ditambah lagi mimpi Yusuf 2 kali, maka semakin kebencian itu semakin bertambah-tambah, dan oleh iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Maka iri hatilah saudara-saudara Yusuf kepadanya. Jadi di dalam Kejadian 37 ini, Isai sangat mengasihi Yusuf. Satu, tandanya Isai memberikan jubah yang maha indah. Itu pakaian imam besar. Yang kedua, ayat yang baca dulu ayat 37, ayat 7. Ayat 6 mulai sampai ayat 8. Karena katanya kepada mereka, coba dengan boleh bacalah ayat yang ketiga ya, supaya cepat. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Boleh ayat 2 lah, cepat. Inilah Cepat. riwayat keturunan Yakub. Ya. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, Ya. jadi masih muda. Ya. Dia menggembalakan kambing domba. Biasa menggembalakan kambing domba, ya. Tergembalalah sungguh-sungguh, ya. Amin, saudaraku. Terus Bersama-sama dengan saudara-saudaranya, Ya. anak-anak Bilha dan Zilpa. jadi yang iri hati itu sebetulnya yang menonjol adalah anak Bilha dan Zilpa, budak Lea dan budak Rahel. Terus Kedua istri ayahnya. ya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya Ya. kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua Yakub anaknya lebih yang lain. mengasihi Yusuf. Terus Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Ya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi Ya. dia. Ya. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya, menyampaikan tadi ayat 2 menyampaikan Yusuf menyampaikan kejahatan, menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Kemudian ayat 3, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Terus bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari Ya. semua saudara-saudaranya, Iya. maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. iya, terus Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Iya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi Lebih kepadanya. lagi benci, 2 kali lipat kebenciannya. Terus Karena katanya kepada mereka, Iya. coba dengarkan mimpi yang kupimpikan ini. Iya. Tampak kita sedang di ladang, Iya. mengikat berkas-berkas gandum. Iya. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Iya. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, Iya. mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Terus Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, Iya. apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Iya. Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi Iya. makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataan itu. Terus ayat boleh selesaikan sampai 10. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain. Ya, untuk yang kedua kali dia bermimpi. Terus Yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Iya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpi itu?
Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Terus? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, Tapi ayahnya menyimpan hal itu dalam batinnya. Puji Tuhan. Jadi iri hati daripada saudara-saudara Yusuf itu bermula pertama karena Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada anaknya yang lain. Apa buktinya Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada saudara-saudara yang lain? Yakub memberikan jubah yang maha indah kepada Yusuf. Jubah yang maha indah itu terdiri dari 3 bagian. 1 baju efod, 2 gamis baju efod, 3 lenan halus atau kemeja beragi. Baju efod itu menunjuk kepada pengalaman kematian Yesus Kristus. Gamis baju efod itu menunjuk kepada kebangkitan Yesus Kristus sebagai hamba. Kemudian lenan halus itu menunjuk kepada kemuliaan Yesus Kristus. Itu terbukti pada saat dia naik ke surga. Amin saudaraku, puji Tuhan. Pendeknya, lewat pengalaman Yusuf ini, dia telah menampilkan pribadi Yesus sebagai imam besar agung. Kemudian yang kedua, Yusuf bermimpi. Dan oleh karena mimpi inilah, saudara-saudara Yusuf semakin benci. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Ya. Kalau Yusuf bermimpi, itu menunjukkan bahwa Yusuf adalah seorang nabi besar. Amin saudaraku. Menunjukkan bahwa dia adalah seorang nabi besar. Adapun mimpi Yusuf di sini adalah, tampaklah kita sedang di ladang. Yusuf dan saudara-saudaranya berada di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Itu mimpinya. Amin saudaraku. Adapun mimpi Yusuf dan saudara-saudaranya berada di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Titik. Kemudian bangkitlah berkas Yusuf tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas saudara-saudaranya mengelilingi dan sujud kepada berkas Yusuf. Itu mimpi daripada Yusuf, diberitahukan kepada saudara-saudaranya dan ayahnya. Amin saudaraku. Jadi oleh karena mimpi inilah semakin benci. Adapun mimpi Yusuf, mereka ada di ladang mengikat berkas. Kemudian berkas daripada Yusuf itu tegak berdiri. Lalu berkas saudara-saudaranya itu mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas itu. Kalau berbicara berkas tegak berdiri, berkas gandum tegak berdiri, itu menunjuk kepada Gunung Sion, gambaran dari Yerusalem baru, atau mempelai wanita Tuhan. Jadi Yusuf ini nabi besar. Apa buktinya? Dia dapat menunjukkan penampilan daripada mempelai wanita Tuhan. Hanya seorang nabi besar yang dapat menunjukkan penampilan dari mempelai wanita Tuhan. Ya, amin saudaraku. Puji Tuhan. Kalau dia bukan nabi, dia tidak akan dapat menunjukkan penampilan dari mempelai wanita Tuhan. Sekalipun dia memiliki ijazah yang tinggi, doktor maupun profesor, ahli dan orang berilmu, dia tidak akan bisa menunjukkan penampilan mempelai wanita Tuhan. Dengan bukti, ketika Fir'aun bermimpi, orang berilmu, orang yang pandai di Mesir tidak dapat mengertikannya, tapi Yusuf dapat mengertikannya. Karena Tuhan menganugerahkan kepadanya bukan saja kasih karunia, tetapi hikmat, sehingga dia dapat mengertikan mimpi, bahkan menunjukkan penampilan pengantin perempuan. Apa buktinya?
berkas yang dia ikat di ladang itu tegak berdiri. Lalu saudara-saudaranya, berkas-berkas saudaranya mengelilingi, sujud kepada berkas itu. Lihat ya, lihat. Kalau kita hanya bicara nanti kurang paham. Yesaya 2 ayat 2 sampai 3, baca. Baca judulnya. Boleh baca ayat 1. Cepat. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Nah, pusat kerajaan damai. Terus akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Iya. Gunung tempat rumah Tuhan Ya. akan berdiri tegak di gunung. Sama toh, tegak berdiri toh. Nah, itu Sion. Pengantin perempuan mempelai anak domba, pengantin wanita mempelai wanita Tuhan. Terus dan menjulang tinggi di atas bukit. iya, terus segala bangsa akan berdiri. Lihat, jadi nubuatan ini sudah tergenapi oleh apa yang ditulis oleh Yesaya. Gunung Sion tegak berdiri di hulu gunung-gunung. Nanti banyak bangsa-bangsa sujud menyembah, berduyun-duyun datang kepadanya. Terus dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, iya, mari kita naik ke gunung Tuhan. Iya, terus ke rumah Allah yang iya, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalan. Iya, terus dan supaya kita berjalan menempuhnya. Iya. Sebab dari Sion akan keluar iya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi satu berkas yang diikat oleh berkas Yusuf itu, berkas yang diikat oleh Yusuf itu, itulah pengajaran yang keluar dari Gunung Sion. Sampai nanti banyak segala suku, kaum, bahasa dan bangsa datang berduyun-duyun ke Gunung Sion. Jadi sudah tergenapi. Tetapi sekalipun demikian, sekalipun Yusuf telah menunjukkan penampilan dari mempelai wanita Tuhan, namun banyak orang tidak suka dengan pengajaran mempelai. Terlalu keras, terlalu menunjuk dosa, sampai dibuat kita rendah hati sujud menyembah kepada Tuhan. Tapi orang tidak mau direndahkan, sukar. Bagaimana dengan pelayan-pelayan Tuhan di GBT Betania? Saat mempelai wanita Tuhan ditampilkan, maukah kita menerima dan merendahkan diri sujud menyembah semakin rendah di hadapan Tuhan? Kalau butuh hikmat, pasti kita semakin merendahkan diri. Kalau sombong itu bukan hikmat. Tapi ketika kita diajar untuk sujud menyembah, itu hikmat. Beda ya, orang dunia dengan dalam Tuhan. Yang menjadi pemimpin orang dunia, penguasa, raja. Tapi dalam Tuhan tidak. Yang terbesar hendaklah yang menjadi yang termuda. Pemimpin hendaklah menjadi pelayan. Itu hikmat. Kalau merasa diri besar, itu bukan hikmat. Begitu dipukul satu kali rubuh, nah, kan rugi. Itu bukan hikmat. Tapi kalau kita rendah, siapa yang mau jatuhkan lagi? Tertolong, selamat, pelayanan. Itu hikmat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kalau sombong dipukul rebah, itu bukan hikmat, itu kebodohan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita langsung potong saja ya. Kemudian berarti keberadaan Yusuf ini telah menampilkan pribadi Yesus sebagai nabi tadi yang pertama menampilkan pribadi Yesus sebagai imam besar agung. Kemudian baca lagi Kejadian pasal 37 ayat 8 sampai 10. Cepat. Ya. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, ya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Iya. Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Iya. Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya, karena perkataannya itu. Terus. Lalu ia memikirkan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Iya. Terus? Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudara. Terus mimpi yang kedua, matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepada
Yusuf. Itu mimpi yang kedua. Sujud menyembah kepada Yusuf. Wahyu 12. Ayat 1. Cepat. Ya, cepat. Perempuan dan naga. Ya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Ya. Seorang perempuan berselubungkan Matahari. dengan bulan di bawah kaki. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Saudaraku, perempuan, seorang perempuan berselubungkan matahari, bulan di bawah kaki, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepala. Tadi kita melihat bahwa 3 perkara ini, matahari, bulan, dan bintang, sujud kepada Yusuf. Berarti dalam hal ini keberadaan Yusuf menampilkan pribadi Yesus sebagai raja dan mempelai pria surga. Sebab seorang perempuan yang berselubungkan matahari, bulan di kaki, dan bermahkotakan 12 bintang di kaki, itu adalah gereja Tuhan yang sempurna, mempelai wanita Tuhan. Nah, sujud kepada Yusuf berarti menggambarkan pribadi Yesus sebagai raja plus mempelai pria surga. Kalau kita kaitkan dengan Wahyu 12 ayat 1. Paham, saudaraku? Puji Tuhan. Maka kalau kita baca kembali Kejadian 37, baca ayat 8, baca. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, Iya. apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Nah, memang dia raja. Sama dengan pertanyaan daripada Pilatus, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus berkata, engkau sudah mengatakannya. Jadi dengan keberadaan daripada Yusuf ini, dia telah menampilkan pribadi Yesus sebagai raja plus mempelai pria surga. Amin, saudaraku. Kenapa saya bilang mempelai pria surga? Karena tadi matahari, bulan, dan bintang sujud menyembah kepada dia. Wahyu 19 ayat 6-7. Demikian firman Tuhan. Iya. Perjamuan kawin anak domba. Terus Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, Iya. dan seperti deru bulu yang hebat, katanya, Iya. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi raja. 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai, Iya. dan memuliakan Dia, Iya. karena hari perkawinan anak domba telah tiba, Iya. dan pengantin Iya. telah siap sedia. Pengantinnya kan mempelai wanita. Lalu mempelai prianya siapa? Yesus sebagai Yesus raja dan mempelai pria surga. Jadi dari keberadaan daripada Yusuf ini, dia telah menampilkan pribadi Yesus dalam tiga keadaan. 1, Yesus sebagai imam besar agung. 2, Yesus nabi besar, menunjukkan keberadaan daripada pengantin perempuan mempelai anak domba Gunung Sion. 3, Yesus adalah raja mempelai pria surga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi di hikmat ini sangat dibutuhkan oleh seorang hamba Tuhan, seorang imam, seorang yang melayani Tuhan, seorang imamat rajani, untuk mengerti segala sesuatu, mengerti pelayanan imam besar, mengerti nabi, firman, mengerti raja, kebenaran. Amin, saudaraku. Kalau bicara imam besar berarti kaitannya pelayanan. Kalau berbicara tentang seorang nabi, itu kebenaran yang sejati, sengsara salib. Kalau bicara tentang raja, itulah kebenaran. Kebenaran yang kita perlukan adalah pesta nikah anak domba, pesta anak raja, pesta nikah anak domba. Itu kebenaran.
Tapi gereja Tuhan di hari-hari ini tidak mengerti. Karena apa? Tidak memperoleh hikmat dari surga. Seolah-olah hidup ini hanya satu kali. Apa buktinya? Mereka hanya mengejar apa yang dilihat mata manusia, tapi mereka tidak melihat batin yang tempatnya yang kekal, yang tidak terlihat itu. Darah daging tidak mewarisi kerajaan kekal, yang mewarisi batin. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita butuh hikmat. Sebab imam besar kaitannya dengan pelayanan. Kita menjadi pendamaian, pelayanan pendamaian. Itu pelayanan yang Tuhan inginkan. Diutus untuk membawa berita pendamaian. Kemudian Nabi besar, itu kita boleh melihat keberadaan dari mempelai wanita Tuhan. Kemudian Raja besar, supaya kita boleh masuk dalam pesta nikah anak domba. Itu kebenaran yang hakiki, bukan yang ada sementara ini. Yesus adalah Mesias. Rasul Petrus berkata, menurutmu, katamu apa aku ini? Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus berkata, benar, bukan engkau yang mengatakan itu, tetapi Allah yang telah mengatakan itu kepada hatimu. Jadi batin ini bisa mengetahui dan melihat segala sesuatu. Ada 3 perkara yang diurapi dalam perjanjian lama. 1 imam besar, 1 raja, 2 imam-imam, 3 nabi. Itu Mesias yang diurapi. Amin, saudaraku. Itu Mesias. Yesus Mesias, berarti imam besar. Yesus Mesias, Nabi besar. Yesus Mesias, Raja besar. Karena itu 3 pribadi yang diurapi di dalam perjanjian lama. Maka Simon Petrus konyol-konyol, tapi dia memiliki manusia batin. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita butuh hikmat. Dengan hikmat segalanya selesai. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, kita akan memperhatikan kembali ayat-ayat. Kita akan perhatikan kembali Yusuf sebagai ayat-ayat terakhir. Kejadian 37. Tadi saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf, tapi Tuhan tetap menyertai. Kejadian 37. Maksud saya Kejadian 39 ayat 1 dan 2. Baca. Yusuf di rumah Potifar. Ya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar. Ya. Tadi dijual saudara-saudaranya toh karena iri hati toh, tapi Tuhan menyerta. Baca. Seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Terus? Tapi Tuhan menyertai dia. Nah, terus? Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Iya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Iya, sampai rumah tuannya diberkati. Kemudian ayat 20 sampai 21.
Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangannya dari kepala penjara. Puji Tuhan. Saudaraku, Yusuf dijual kepada saudagar Ismail dengan 20 uang perak oleh saudara-saudaranya. Kemudian saudagar orang Ismail itu membawa ke tanah Mesir dan menjualnya kepada Potifar, pegawai kepala istana raja. Namun, saudaraku, di situ dia bekerja dengan baik karena Tuhan menyertai. Amin, saudaraku. Jadi iri hati dia dijual, tapi Tuhan tetap sertai dia di rumah Potifar. Amin, saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan berkenan kepada manusia kebenaran di dalam dia kan tidak berkuar-kuar toh. Dia sudah dizolimi, disakiti oleh saudara-saudaranya, dia tidak berkuar-kuar. Namun Tuhan tetap menyertai Yusuf di rumah Potifar karena Tuhan berkenan ke dalam manusia batin. Kemudian di ayat 20 sampai 21 dia dimasukkan di dalam liang tutupan penjara. Tetapi lihat ya, ayat 22 ulangi baca. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Ayat 20 dan 21. Lalu Yusuf disolimi oleh istri Potifar, difitnah juga seperti saudara-saudara Yusuf memfitnah Yusuf. Namun Tuhan tetap menyertai Yusuf di dalam penjara. Kenapa? Karena Tuhan berkenan ke dalam manusia batin. Amin, saudaraku. Tadi iri hati lalu dijual sampai ke Potifar. Namun Tuhan tetap menyertai Yusuf. Apa buktinya? Segala yang dikerjakan oleh tangan Yusuf berhasil. Rumah Potifar berhasil. Namun tidak lama kemudian istri Potifar menjolimi dia, memfitnah dia. Akhirnya dijebloskan dalam penjara. Namun Tuhan tetap menyertai dia. Apa bukti penyertaan Tuhan? Ayat 21, 22. Ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan kepala penjara. Yusuf, apa buktinya Tuhan menyertai? Yusuf menjadi kesayangan oleh kepala penjara, termasuk orang-orang yang di dalam penjara. Jadi dimanapun kita berada, penyertaan Tuhan tetap berlangsung. Bukan saja di rumah, bukan saja di tengah pelayanan, di pekerjaan, bahkan dalam keadaan terpasung sekalipun, dipenjarakan, terjepit sekalipun, penyertaan Tuhan tetap berlaku. Apa buktinya? Tetap mendapat belas kasih dari Tuhan, tetap mendapat kasih sayang dari manusia. Yang seharusnya kepala penjara memberi ukuran makanan yang biasanya kepada seorang tahanan, di dalam tahanan itu dia akan semakin terjepit dengan segala sesuatu, makanan serba terbatas dan tidak ada kebebasan. Tetapi justru Tuhan tetap menyertai Yusuf di dalam penjara. Kenapa? Tuhan berkenan kepada manusia batin. Jadi keberhasilan dari seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan di tengah ibadah dan pelayanannya adalah manusia batin. Karena Tuhan berkenan kepada manusia batin. Di situ penyertaan berlaku kepada manusia batin. Jadi jangan ada lagi di antara kita, terkhusus yang sudah melayani, bekerja untuk dilihat manusia. Tidak ada artinya. Keberhasilan datang dari Tuhan. Kerjakanlah itu semua untuk Tuhan. Tuhan yang membuat kita nanti berhasil oleh karena penyertaannya, oleh karena kebenaran dalam batin. Tidakkah engkau bahagia dengan
kebenaran di dalam batin, karena begitu besar kuasa oleh karena kebenaran di dalam batin. Termasuk keberhasilan akan kita capai di tengah pelayanan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Ini harus diperhatikan sungguh-sungguh. Suatu dengan diam-diam Tuhan berkenan, Tuhan memberikan hikmat kepada seorang hamba Tuhan. Bukan tanpa alasan Tuhan memberikan hikmat itu kepada seorang hamba Tuhan, karena Tuhan berkenan kepada kebenaran dalam batin. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Disinilah keberhasilan itu. Dan kita sudah melihat keberhasilan itu Tuhan nyatakan. Keberhasilan itu bukan suatu janji-janji yang tidak pasti. Keberhasilan itu janji yang pasti dari Tuhan kepada seorang hamba Tuhan yang memiliki kebenaran di dalam batin. Di mana saja kita ditempatkan, tidak usah pilih-pilih tempat, biar kehendak Tuhan yang menempatkan. Justru kalau kita pilih-pilih tempat, nanti kita banyak menanggung risiko. Di mana saja kita dilempar, Tuhan tetap menyertai manusia batin, kebenaran dalam batin. Tidak usah takut. Sebab itu saya sesalkan anak Tuhan mengambil keputusan tanpa sepengetahuan saya sebagai gembala. Resiko aku tanggung sendiri. Dan saudara sudah alami itu. Puji Tuhan. Ayo, malam ini menjadikan suatu kesempatan. Jadikanlah itu suatu babak baru. Kalau barangkali di waktu-waktu lalu kita mengambil keputusan sendiri tanpa kehendak Tuhan, dan olehnya kita banyak menderita. Malam ini jadikan suatu awal baru dalam hidup kita masing-masing, supaya kita berhasil. Amin, saudaraku. Setelah kau dengar firman, jangan keraskan hatimu. Awali dari malam ini seterusnya. Awalilah malam ini. Inilah babak baru dalam hidupmu sekarang. Mau dilempar di mana saja, pasti berhasil. Karena Tuhan berkenan kepada manusia batin. Semoga di tahun ini kita berhasil lebih dari tahun-tahun lalu. Tuhan sedang membuat suatu rencana besar dalam kehidupan kita. Ingat apa yang saya sampaikan ini. Tuhan mau buat kita berhasil. Jangan lagi pilih-pilih tempat. Kehendak Tuhan yang jadi. Mau dilempar di mana saja, Tuhan tetap menyertai Yusuf. Karena kejahatan, karena iri hati, dia dijual ke Potifar. Tapi Tuhan menyertai. Buktinya apa? Setiap apa yang dikerjakan oleh, apa yang dipercayakan oleh Potifar di dalam rumahnya, di ladang, di rumah, berhasil. Tapi memang tetap ada tantangan. Tidak lama kemudian istri Potifar tertarik, lalu dia difitnah, kemudian dijebloskan dalam penjara. Namun Tuhan tetap menyertai, karena Tuhan berkenan kepada manusia batin. Apa buktinya? Loh, kepala penjara menaruh sangat menyayangi dia. Padahal orang yang di penjara itu sangat menderita, karena terbatas makanan, terbatas kebebasan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tetap menyertai dia. Penyertaan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh manusia. Berkat Tuhan tidak bisa dibatasi manusia. Kalau memang Tuhan mau berkati, diberkati. Kalau Tuhan mau tolong, dia ditolong. Seperti yang kita alami di Provinsi Banten ini. Ayo. Ternyata hamba Tuhan sangat membutuhkan hikmat.
Amin, saudaraku. Dari mana hikmah? Dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berkenan kepada kebenaran manusia kiranya itu nyata dalam kehidupan saya sebagai gembala dan kita semua sebagai imam yang melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan berpuas hati ya.